Kita perpustakaan hadir kembali di siang hari ini dengan sharing-sharing tentang temanya ini jatuh cinta menulis fiksi bersama Kakak Heni. Iya. Yang sudah ada di samping saya ini. Siapa sih Kakak Heni itu? Nanti kita akan mencoba menggali-gali lebih dalam lagi seperti itu. Apa saja yang kelebihan-kelebihan yang dimiliki Bu Heni ini kok bisa muncul saat ini seperti itu ya? Oke, apa kabar Bu Heni? Alhamdulillah, Di Alwi kabar saya baik. Alhamdulillah baik, sehat selalu ini. Sehat, alhamdulillah, rabbil alamin. Oke. Kegiatan sehari-hari apa ini Bu? Di Ya, rumah selama ini? WFH di rumah, selain mengerjakan pekerjaan yang diminta oleh kantor, juga membersamai anak ya untuk mengerjakan tugas dan tidak lupa juga melanjutkan bakat untuk menulis tentunya. Iya, berarti selain di sini BFH juga sambil menulis seperti itu. Harus itu. Harus. Tiap hari tanpa menulis sepertinya Bu Heni ini. Oke, baiklah. Bu Heni ini saya tahu belum Bu Heni di bagian apa di sini itu ya? Mungkin teman-teman sudah ingin tahu. Jika ingin bertemu juga dengan Bu Heni konsultasi seperti itu, mungkin bisa temu di mana? Iya. Saya mengenalkan diri ya. Saya pustakawan sejak tahun 2000. Saat ini saya bertugas di bagian pemrosesan bahan pustaka. Sejak tahun 2000 saya berada di bagian koleksi atau di layanan peminjaman, istilahnya di bagian sirkulasi. Nah, ini baru mulai tahun 2019 ini saya mulai bekerja di bagian pemrosesan atau di pengolahan bahan pustaka. Seperti itu Mas Alwi. Oke. Jadi sudah tahu atau sudah pada tahu belum ini ya? Pemrosesan itu apa sih? Seperti itu Bu. Oke. Pemrosesan buku itu adalah mengolah buku mulai dari buku itu datang ke perpustakaan. Jadi setelah buku dibeli, kita memproses buku mulai dari kita memberikan nomor klasifikasi, memberikan tajuk subjek, kemudian kita menginput di sistem yang ada di UPT Perpustakaan. Setelah itu siap untuk dilabel, diberikan finishing buku sehingga siap untuk dikirim dan disajikan di bagian layanan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jika belum tahu bagaimana proses buku itu hingga dapat disajikan di bagian layanan seperti itu. Iya, betul. Oke, baiklah. Saat ini kita sudah mulai ini masuk untuk menggali lebih dalam apa sih ini? Bagaimana cara kita buat ini jatuh cinta ke dalam menulis fiksi seperti itu Bu ya. Oke. Iya Mas Alwi. Sebenarnya di dalam keluarga saya itu sudah akrab dengan bahan bacaan ya, baik itu buku, majalah maupun ya semacam koran gitu. Nah, karena apa? Saya berasal dari keluarga guru, jadi ayah dan ibu saya tuh dari mulai saya kecil sudah mengenalkan apa itu membaca, apa pentingnya itu membaca, dan alhamdulillah saya bisa mengikuti apa yang beliau sarankan hingga sampai saat ini. Aktivitas membaca pun masih sering saya lakukan, dan seiring dengan bergulirnya waktu, aktivitas untuk menulis pengalaman-pengalaman ataupun kisah hidup yang saya alami selama sampai saat ini ya Mas Alwi, mulai dari saya anak, remaja, dewasa, bekerja sampai menikah, itu selalu saya menuliskan walaupun dalam bentuk buku diary. Nah, itu udah nggak terhitung banyaknya buku diary yang saya miliki. Nah, berawal dari itu saya tahun 2017 itu mengenal untuk lebih fokus lagi tentang hobi saya menulis itu. Saya mulai mengikuti semacam kelas-kelas untuk penulisan. Kelas seminar itu. Iya, jadi bisa yang offline maupun yang online saya mengikuti kelas tersebut, dan alhamdulillah biasanya di sesi akhir untuk setiap kelas-kelas itu ada semacam output berupa pembuatan buku antologi. Jadi peserta yang mengikuti acara tersebut nanti akan bersama-sama menuliskan naskahnya. Nah, saat ini memang saya tertarik dengan koleksi fiksi ya, dalam bentuk tulisan fiksi.
seperti itu, Oke, Mas Alwi. Ya, baiklah. Berarti setiap harinya tiada hari tanpa menulis. Oke. Ini Bu tanya Bu, Ya. sudah berapa banyak koleksi yang sudah jenengan tulis Bu ini Oh, Bu? tulis Oke, ya. Oke, kalau yang saya tulis sampai hari ini Iya. itu ada, kalau buku dalam bentuk buku antologi ada sekitar 51 sampai hari ini ya. Tetapi selain dalam bentuk buku antologi, saya juga pernah menulis untuk opini yang ada di media massa Oh, gitu. wawasan gitu ya itu. Terus selain untuk penulisan opini, saya juga saat ini sedang proses pembuatan buku solo, yaitu untuk buku-buku quote atau kata-kata motivasi yang sering saya lakukan selama ini. Saya awalnya itu hanya menyemangati diri saya sendiri pada saat-saat saya mungkin merasa semangatnya mulai mengendor, ada hal yang membuat saya harus lebih bersemangat lagi. Itu saya menuliskan kata-kata motivasi itu di dalam bentuk quote. Nah, sampai saat ini buku masih dalam proses terbit. Nah, itu salah satu dari beberapa kegiatan menulis saya dan output yang dihasilkan. Oke. Baiklah, kalau teman-teman perpustakaan ingin tahu ya, ini buku pertama ini. Ini gara-gara status. Jadi status. hanya membuat status di media massa itu bisa, kalau ingin kita kembangkan lagi, kita ambil dari segi positifnya ya. Kita menyetatus ya otomatis yang baik-baik saja. Nanti dari situ kan bisa dijadikan sebuah pembelajaran juga untuk kita. Ini juga bisa dibuatkan semacam buku seperti itu. Berarti ini dulu dari statusnya Bu Heni sendiri? Iya, enggak. Kalau ini ada beberapa penulis. Oh, penulis. Oke. Tapi bagus banget ini. The Power of Status. Wah, ini buku yang kan jika teman-teman ingin lihat koleksinya Bu Heni, nanti bisa main ke rumahnya Bu Heni. Ada semua buku antologi saya sumbangkan ke UPT Perpustakaan satu eksemplar. Jadi sampai saat ini ada sekitar baru 32 yang ada di koleksi close reserve ya. Nah, karena hanya satu eksemplar, otomatis buku ada di bagian koleksi cadangan. Tapi baru sekitar 32 yang saya serahkan. Berarti masih kurang sekitar 20-an lagi. Oke, ya nanti akan saya serahkan juga. Siap. Oke. Wah, berarti untuk menuliskan 51 buku ya hingga sekarang ya? Itu butuh berapa lama Bu itu Bu? Oh gitu. Saya mulai aktif untuk menulis itu sejak tahun 2018. 2018 akhir. Ini ya satu buku ini 2018, tapi untuk yang selanjutnya tahun 2019 sampai sekarang. Jadi sekitar berapa? 2,5 tahun ya. Berarti progresnya cepat sekali ini ya. Memang benar-benar tiada hari tanpa menulis ini sepertinya ini. Ya, begitulah Mas. Mencurahkan hati, pikiran dan cintanya ke dalam buku ini. Banyak sekali ide-ide yang ada di sekitar kita itu. Itu sangat gimana ya, kalau menurut saya istilah Jawanya itu eman-eman. Kalau hanya terbuang, terlewatkan dengan percuma seperti itu. Karena kan di balik semua peristiwa kejadian yang menimpa kita, menimpa teman-teman, sekitar kita, itu kan bisa diambil manfaatnya, hikmahnya, dijadikan sebuah ide untuk menulis. Nanti kalau saya kan menulis fiksi, nanti di dalamnya akan saya olah lagi, saya tambah, saya bumbui seperti itu dengan kata-kata yang imajinatif seperti itu. Jadi biar tidak terkesan seperti karangan tulisan yang non fiksi gitu ya. Kalau ini kan kita lebih cenderung ke karya yang imajinatif. Keren sekali. Oke, bagi teman-teman perpustakaan yang ingin tanya-tanya, itu boleh. Nanti akan mendapatkan buku dari Bu Heni. Nah, bagi yang beruntung seperti itu, bukunya sudah dipersiapkan ini. Ada banyak ini. Oke, nanti silakan teman-teman tanya. Nanti insya Allah akan mendapatkan hadiah dari Bu Heni buku. Oke, baiklah, ini kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Oke, silakan Mas Alwi. Bagaimana sih Bu caranya biar menulis itu menjadi hobi? Karena nggak setiap orang itu mempunyah hobi menulis seperti itu. Iya. Kalau pengalaman saya ya Mas Alwi, dari pengalaman saya itu menulis supaya bisa menjadi hobi itu kita harus tekun. Kita harus tekun berlatih setiap hari, jangan sampai kita malas ya. Kita
kalau misalnya kita sudah ada rasa malas, lawanlah, paksa kondisi untuk kita selalu menulis setiap hari. Luangkan waktu. Seperti saya selain berkarir di dunia pustakawan juga kan di rumah sebagai ibu rumah tangga. Nah, itu di sela-sela aktivitas baik di kantor maupun di rumah itu saya menyempatkan waktu untuk menulis. Misalnya waktu untuk menulis itu hanya sempat menulis konsepnya atau poin-poinnya, itu nggak apa-apa, silakan tetap ditulis. Apalagi saat ada ide yang tiba-tiba datang, kan kita nggak tahu ya, ide itu bisa tiba-tiba datang, ada sekitar kita, nah itu langsung kita catat poin-poinnya. Nah, baru setelah ada waktu yang lebih baik, kita bisa membuat tulisan itu seutuhnya. Nah, dari mulai itu saya selalu mengasah kemampuan saya untuk menulis ya semampu saya, yang penting selalu continue seperti itu. Usahakan continue menulis setiap hari, walaupun ya itu hanya dalam bentuk konsep plot atau apa yang namanya poin-poinnya saja. Walaupun hanya 1 paragraf, 2 paragraf aja itu harus ditulis, Bu. Iya, sayang sekali karena kadang sekarang ingat, besok udah hilang, udah nggak ada lagi, nanti sia-sia. Oke, baiklah, luar biasa sekali obrolan kita pada siang hari ini. Oke, saya ingatkan lagi untuk teman-teman semua, jika bisa tanya-tanya di sini, nanti insya Allah akan mendapatkan hadiah buah buku. Nah, oke, monggo, bebas mau tanya apa saja tentang Bu Heni ini. Oke, kemudian Bu, ini Bu Heni ini kan banyak sekali karyanya. Ini rata itu menulis dalam bentuk cerpen, novel, atau puisi atau dan sebagainya. Oh iya, sementara ini saya berbaginya dalam bentuk karya fiksi. Iya, benar, saya sebagai seorang pustakawan juga memang dituntut untuk menulis yang dalam bentuk mungkin dalam bentuk artikel ya, yang dalam artian itu karya-karya ilmiah seperti itu. Tapi ya saya juga berusaha untuk bisa menuliskan seperti itu, tetapi untuk sampai saat ini saya konsen untuk menulis di tulisan dalam bentuk fiksi. Ada beberapa tulisan yang pernah saya buat, itu ada cerpen. Cerpen itu ada termasuk di dalamnya adalah cerita anak, ada juga cerita horor seperti itu. Horor juga, Bu? Ada. Di sini ada. Apakah dari pengalaman pribadi? Ada yang dari pribadi, ada yang dari teman, ada ya yang semacam wawancara seperti itu, ada yang dari anak saya sendiri. Saya minta untuk memberikan idenya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga ada puisi. Saya menuliskan beberapa juga puisi, termasuk aneka ragam puisi dalam arti nggak hanya puisi-puisi dalam bentuk yang puisi lama gitu ya. Saya menuliskan semacam ada buku puisi candrian, itu jenis puisi yang baru. Terus ada juga prosai seperti itu, puisi juga ada. Nah, selain itu juga quote tadi seperti ini. Ini quote tapi dalam bentuk antologi ya, jadi saya menuliskan bersama-sama dengan penulis yang lainnya. Nah, ini contoh untuk yang puisi juga antologi dengan penulis yang ada di kelas menulis yang saya ikuti. Nah, ini sebuah kebanggaan kalau ikut menulis kelas-kelas online itu adalah kita bisa mendapatkan ilmu dari mentor yang berkualitas di bidang kalau ini misalnya kan menulis horor. Nah, ini kita kerjasama dengan KRB itu novelis karya-karya yang horor ya. Dia juga menulis naskah untuk film juga, ada dari novel dia yang dijadikan untuk diangkat jadi film. Nah, ini di kelas yang diadakan oleh Juragan Artikel yang saya ikuti, kita mendapatkan banyak materi juga dari Mas Erbi atau Kang Erbi seperti ini. Nah, beliau juga ikut menulis di dalam buku ini. Iya, jadi hal-hal yang seperti itulah yang sering membuat saya semakin bersemangat untuk ikut lagi beberapa kelas menulis online. Oh ya, oke. Ini ada yang tanya, Bu, ini. Oke. Dari @tiandini. Iya. Saat saya ingin melanjutkan, saya itu malah lupa mungkin penulisan ini. Jadi
Gak saya lanjutkan, mohon motivasinya Bu untuk tetap semangat menyelesaikan karya saya Bu, seperti itu. Oke. Ya, jadi untuk melanjutkan suatu naskah ya, apabila kita terjeda, itu coba kita mencari pencerahan terlebih dahulu. Dalam arti gini, memang suatu saat kita pernah mengalami kesuntukan ya. Iya. Kadang juga sempat idenya kok nggak ada ya, kok nggak muncul. Nah, itu kita istirahat dulu aja. Nah, kita beralih ke kegiatan yang lainnya. Misalnya ya kita ngobrol sama teman, kita melakukan aktivitas yang lain sampai benar-benar posisi kita itu siap untuk menulis lagi. Iya, kalau saya seperti itu. Saya mencari waktu-waktu yang menurut saya itu nyaman, sehingga bisa memunculkan ide-ide itu dalam bentuk tulisan. Biasanya saya kalau di rumah itu menemukan ide itu pada saat anak-anak sudah terlelap tidur. Oh, malam hari? Iya, dan yang paling sering saya lakukan adalah setelah subuh. Setelah subuh, sholat, bangun, sholat, terus kita mandi itu, setelah mandi, segar itu banyak sekali ide-ide bermunculan saat itu. Jadi usahakan kalau habis sholat subuh jangan tidur lagi. Aduh, ini kebiasaan saya ini. Aduh. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Bu, ini Bu. Dari Ed Srianewati. Bu Eni dalam menulis fiksi gini kebanyakan apa yang ditulis itu? Kisah pribadi atau kisah orang lain? Misalnya kalau merasa buntu kesulitan dalam menulis, bagaimana solusinya? Iya, ada 2 pertanyaan ya berarti itu. Saya lebih banyak kalau dihitung-hitung sampai 51 karya antologi adalah dalam bentuk cerita pendek. Jadi dibandingkan dengan yang lainnya seperti puisi dan juga quote dan juga buku-buku semacam motivasi, saya juga menuliskan tapi itu dalam bentuk antologi. Nah, itu lebih banyak saya ke cerpen. Cerpen. Iya. Cerpen, dan cerpen itu ada yang cerita horor seperti yang tadi sudah saya sampaikan, cerita anak juga ada. Tadi nggak tak bawakan ya untuk buku yang cerita anak, saya ada beberapa juga cerita anak dan juga ya cerita-cerita yang seperti ini. Ini berdasarkan dari pengalaman waktu SMA. Jadi ada kelas yang khusus untuk menuliskan tentang masa-masa di SMA, suka duka di SMA. Lebih banyak cerpen Mas Alwi. Cerpen. Ya. Oke, siap. Berarti selain dari pengalaman pribadi kemudian dikombinasi dengan sumber untuk ide atau untuk gagasan untuk menulis lebih banyak di diri pribadi. Ya. Karena sejak kecil udah ya terlalu banyak ya apa yang kita alami, kejadian-kejadian sampai saat saya berusia seperti saat ini itu banyak sekali dan itu menurut saya alangkah senangnya apabila itu semua bisa diabadikan dalam bentuk tulisan. Toh misalnya kita sudah tidak ada yang bisa membaca, anak cucu kita seperti itu. Gitu, oke. Siap, ini ada pertanyaan lagi nih tadi ya sebetulnya. Ini dari Idaku. Bu, ini saya mau tanya, terkadang semangat menulis itu datang menggebu-gebu, tapi kadang-kadang juga semangat itu hilang, entah lari kemana Bu, seperti itu. Lari dari kenyataan. Dikejar ya? Iya, harus dikejar. Kalau pas lari bisa dikejar. Gini, kalau menurut saya memang ya untuk menulis itu mood-moodan gitu ya. Kadang mood kita sedang nggak baik seperti itu ya, itu kalau saya udah cukup istirahat terlebih dahulu. Terus untuk mencari ide lagi pas saat misalnya kita mau menulis tapi kenapa idenya nggak muncul-muncul. Nah, itu kita harus banyak membaca. Kita harus banyak membaca untuk memunculkan ide itu lagi. Bahan bacaan sekarang kan udah banyak, nggak hanya dalam bentuk cetak, kita juga bisa secara online mencari sumber-sumber bacaan yang ada di internet seperti itu. Ya, yang penting usahakan untuk itu selalu mencatat ya. Kalau menurut saya itu, saya akan membuat catatan itu di HP dan ada juga yang di kertas. Itu setiap ada peristiwa apa itu saya tuliskan terlebih dahulu. Nanti misalnya ada waktu itu akan saya
selesaikan naskahnya. Oh iya, oke. Ini ada pertanyaan lagi Bu ini Bu. Ini dari